وجميع أولياء الله من الشرك وإلى جميع مشايخنا خصوصا غفر الله ذنوبنا ولم يعجل رحمته والمغفرة نسألك اللهم ببركتهم رحمته عليهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muta'allimina wal mu'allimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya badahu ya alim. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan keikhlasan dan kekhusyuan juga kerendahan hati kita ungkapkan sebagai rasa syukur kita terhadap berbagai karunia yang saat ini Allah berikan kepada kita. Dari mulai anugerah hidup, sehat, cantik, ganteng, dan lain sebagainya. Wabil khusus hadirnya kita pada saat ini menunjukkan bahwa Allah masih tetap memberikan hidayah terindah, hidayah termahal, yakni iman dan Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal Islam. Juga alhamdulillah pada saat ini kita bisa hadir di sini. Syariat, undangan dari panitia, hakikat bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti sudah tercatat di Lauhil Mahfuz dan pasti disengaja oleh Allah. Pengorbanan tentu masing-masing
masing-masing kita, karena namanya perjuangan yang menginginkan sesuatu keberhasilan, yang terpenting mudah-mudahan didasari keikhlasan yang insya Allah apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, kalau dasarnya ikhlas dan pasti itu benar menurut Allah dan Rasul, maka nilai di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum, akan Allah berikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat dan seluruh para pengikut. Terus cara rapenya bu ya. Berarti ending acara apa itu? Yang saya hormati juga saya muliakan para alim, para ulama, wabil khusus guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Bagus Salam Asy'ari beserta keluarga, juga Kiai Haji Eman Sulaiman yang insya Allah nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua, para asatidah, alumniawan, alumniawati yang saya banggakan, hadirin tamu undangan, aparatur pemerintah yang sempat hadir pada saat ini, yang saya hormati. Pertama, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengatur waktu, pembawa acara, juga seluruh panitia pelaksanaan reuni Miftahul Huda 06 cabang Miftahul Huda 407 yang keberapa? Yang kelima, alhamdulillah, sekaligus walimatus safar ya. Walimatus safar guru kita Kiai Bagus Salam Asy'ari yang insya Allah pada tahun ini mudah-mudahan oleh Allah diberikan kelancaran, kesehatan, sempurna melaksanakannya, beserta ibu akan melaksanakan ibadah haji. Hadirin al-mukarramun, hadirah al-mukarramah rahimakumullah. Setiap kita saat ini yang sudah terjadi itu jelas merupakan ujian dari Allah. Karena itu hakikat hidup. Yang namanya ujian, semakin tinggi pepohonan, tentu bakal semakin besar angin yang menerpa. Semakin tinggi pengakuan makhluk, maka semakin berbahaya bagi jiwa manusia itu sendiri. Bu, Ibu, yang paling berbahaya pada saat ini adalah saya. Duduk di tempat paling tinggi, dikasih air yang istimewa, yang paling dekat untuk ria, yang paling dekat untuk takabur, untuk sombong adalah saya. Tetapi
tentunya kita paham dan kita mengerti, kita yakini bahwa kita adalah hanya merupakan makhluk yang diciptakan. Dharma wawayangan yang bergerak hakikat digerakkan, yang diam hakikat didiamkan. Segala apapun yang ada di diri kita ini hanyalah titipan. Dan yang namanya titipan, ridho atau tidak ridho, suatu saat pasti bakal diambil kembali oleh yang menitipkannya. Jangankan nanti, sekarang pun sudah jelas. Bu, sabarahan coplok wow. Bapak berapa kali dalam 1 tahun dicukur rambut? Yang dulu ketika kita lahir tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, berjalannya waktu Allah titipkan mata dengan penglihatannya. Kabayangnya lamun pasti lahirkeun pasti asa ningali. Jika moal tulus hirup di alam dunia lah. Telinga Allah berikan berjalannya waktu dengan pendengarannya. Tidak punya gigi, akhirnya Allah amanahkan gigi. Sekarang sudah mulai. Mata terus kudu dikacamataan. Telinga geus kudu wae dirorekan. Waos jeung gigi maharianeun. Geus teu bisa dioperkeun. Geus teu bisa ngoper gigi. Tetapi yang terjadi, nah ini, kenapa kita jarang menyadari bahwa semua yang Allah titipkan kepada kita ini akan diambil kembali. Dan yang paling sangat jarang kita ingat itu bahwa setiap Allah mengambil apa yang Allah titipkan kepada kita, di sana dibarengi dengan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Gigimu aku titipkan. Ketika aku ambil titipan itu, akan aku minta pertanggungjawaban kepada engkau tentang gigimu. Kau manfaatkan, kau gunakan gigimu untuk apa? Bayangkeun Bu, hiji waos ku Allah dipertanyakeun. Setiap hari kita mengunyah berapa kali? Setiap hari terkena air berapa kali? Itu Allah akan pertanyakan. Ketika gigimu kau kenakan dengan air yang tidak halal. Ketika gigimu kau pakai untuk memakai yang tidak halal, memakan yang tidak halal. Na'udzubillahi min dzalik, ancaman dari Allah. Tidak ada satu dosa yang dilakukan oleh manusia kecuali siksa. Di dunia, na'udzubillah, apalagi nanti di mana? Di akhirat. Ini apalagi? Padahal dari Allah ketika seseorang melakukan maksiat itu menjadi akan Allah berikan siksaan, bukan hanya nanti di akhirat, di dunia sudah Allah berikan. Kita banyak sekali tidak menyadari hal tersebut. Maka jelas kelemahan kita manusia, selain mahalul khoto' wa nisyan, fitrah kita tempatnya salah dan lupa. Nah disinilah
kita jarang menyadari hakikat diri kita itu siapa. Maka melalui forum saat ini kepada para alumniawan, alumniawati khususnya, gitu ya, saya yang paling utama, saya hanya bisa mengingatkan bahwa sekali lagi saya mengingatkan kita ini dari Allah. Minallah, kita ini oleh Allah. Sekarang berada di bumi Allah. Yang menjadi pedagang, tugas dari Allah, laksanakan ibadah dengan dagang. Yang menjadi petani, laksanakan ibadah dengan taninya. Banyak di antara kita yang menjadi ustaz, yang menjadi imam masjid, sama semuanya. Petani, ustaz, petani, guru ngaji, atau pedagang, guru, pegawai negeri, sama semuanya. Karena mana? Kita ingat, ketika kita masuk pesantren, pesantren itu mencetak santrinya pertama untuk menjadi, masih ingat Bu? Menjadi apa? Ulama amin. Seseorang yang banyak pemahaman ilmu agamanya, mengerti ilmu agamanya dan diamalkan. Itu ya. Tapi apakah semua berhasil? Dengan 10% ente. Tapi ada yang kedua, imamil muttaqin, menjadi pemimpin yang takut kepada Allah, sehingga dengan rasa takut yang ada mendorong untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Pemimpin itu bukan Pak Camat saja, bukan Pak Presiden saja, suami pemimpin, ayah pemimpin, anak pun akan menjadi pemimpin masing-masing diri kita untuk diri kita. Hati kita menjadi pemimpin untuk mata kita, untuk telinga kita, untuk tangan kita. Ya kan, pemahaman pemimpin kadang-kadang rois. Pemimpin itu Pak Camat, Bapak Lurah, Bapak Pratin, Bapak Bupati. Padahal seluruh kita ini adalah pemimpin. Kau beri tangan, kau manfaatkan untuk apa? Kau beri lisan, kau manfaatkan untuk apa? Supaya menjadi pemimpin yang bertakwa, sehingga ketika dia memandang, dasarnya rasa takut kepada Allah. Ketika dia melangkah, dasarnya rasa takut kepada Allah. Bu, kalau ibu menjadi pemimpin yang bertakwa, suami ibu pergi dan ada dimanapun akan tenang. Bapak, kalau bapak menjadi suami pemimpin yang bertakwa, maka istri akan selalu di dalam hatinya, baiti jannati, rumahku bagaikan surgaku. Mau bertahan ngobrol kita tangga, meninggalnya di usapan utara, meninggalnya curhat kepada suami, nyium naoge ibadah. Nah, di saat ini sebenarnya orangnya kambing biasa. Terima orang Sunda macam apa? Naon cawokah? Apa cawokah?
Hadirin al-mukarramun, hadirah al-mukarramah rahimakumullah. Yang ketiga, mutakin. Iya minimal jadi ulama henteu, jadi pamimpin tidak, boro-boro jadi lurah, jadi RT gitu, tapi minimal jadi mutakin. Oleh Allah ditempatkan jadi apapun, walaupun tukang parkir, tetapi tukang parkir anu bertakwa. Ketika keluar dari Miftahul Huda 06, jadi apapun Allah menakdirkan dirinya, dina hatena tidak berani memulai sesuatu kecuali la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la ma'luba illallah, la maqsuda illallah. Karena tahu waktu masa pesantrennya pilih hilap deui gitu, pilih hilap deui. Ngageuing ka isim kuring anu paling utami nama. Nu tadi kadang-kadang ketika makhluk menghormati di sekeliling kita, memuja dan memuji kita lupa bahwa ada yang berhak untuk menerima pujian tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ketika kita dipuji, ulah ditolak. Justru itu anugerah dari Allah. Cuman ingat bahwa itu adalah ujian terberat dari Allah. Karena pada akhirnya tidak sedikit dan banyak sekali orang sukses ketika dicerca, ketika dihina. Orang sukses ketika Allah uji dengan ujian pahit. Orang sukses ketika Allah berikan takdir alaika. Tetapi sebaliknya tidak sedikit pula orang yang justru tergelincir, terlena karena takdirnya laka, indah, menyenangkan. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadar, karena geus disebut ustad. Nah, ustadzah hektar disebut punten. Abdi mah biasa kurang rencangan, bus bernaon euy, biasa we memang nami abdi mah Agus gitu. Jadi saya mengharapkan jangan sampai cetasar nama alumni Miftahul Huda 06 ini ketika oleh masyarakat atau teman pemerekan babaturan sarcok baheula di pesantren jadi akankeun teu ngalieur. Berarti terkena fitnah hidup teh. Ya kan orang tesok menta wa min fitnatil mahya, naon sih fitnah hidup? Tah ini diantaranya. Biasa orang jadi takwa mau kemana? Pas suatu kali ada orang yang nyebut ngaran, nyebut nama kita. Boro-boro kita menimpali, nengok pun tidak. Dan maaf, ini sedikit saya sampaikan karena berhubungan dengan walimah safar. Bahwa pelaksanaan ibadah haji pada hakikatnya adalah mengingatkan kita manusia tentang siapa sih diri kita, bagaimana dan apa perjalanan kita yang akan kita lalui. Sehingga yang terpenting dalam pelaksanaan ibadah haji selain daripada ikhlas karena Allah saja, bukan untuk apa-apa kecuali melaksanakan tugas dari Allah, yang terpenting adalah terus melatih diri agar semakin tunduk dan tunduk. Tentu kepada Allah, karena pada hakikatnya kita ini manusia adalah makhluk yang sangat lemah,
Ibu wani panca jeung ganjar Bu. Balap lompat jeung kancil Bapak. Boro-boro ku ora ibu mah ku hileung geus ieu. Nya. Tapi alhamdulillah akal Allah berikan. Ini merupakan nikmat yang paling istimewa bagi kita manusia. Gajah oge, singa oge, maung oge, dengan ayeuna mah nurut ka jalma karena kelebihan akal. Itu mah cuma syariat, hakikatnya Allah yang menaklukkan hati gajah tersebut seperti Allah taklukkan hati kita. Sanajan mungkin tadi ada yang agak terpaksa berangkat ke sini, tapi alhamdulillah atas dasar persaudaraan, atas dasar keguruan dan kemuridan yang tentunya ridho guru kita harapkan insya Allah akan memberikan ruang keleluasaan perjalanan dalam perjuangan hidup kita para muridnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena maaf ketika kami kedatangan guru-guru kami dari Miftahul Huda Pusat, yang beliau sampaikan itu cuma tentang itu saja. Kalau rizkimu ingin barokah, kalau ilmumu ingin manfaat, kalau kamu ingin dipimpin oleh pemimpin yang adil dan ingin menjadi manusia yang husnul khotimah, maka hormati, taati gurumu. Medenaros akang sok nyuhunkeun amplop teh. Besina tah. Terus ngartos ibu banyak. Asal nyuhunkeun amplop teh. Da si nyuhunkeun ge wajar, Bu. Bandingkan dengan ilmu yang beliau sampaikan setiap hari, coba. Begitu kita masuk ke pesantren ini, akang teh tahu duduk kurang di mana teh apalun. Siapa yang sakit anu, siapa yang sakit anu. Ketika beliau mau tidur, yang terpikirkan kumaha kasih ini cakeun can bisulna. Kumaha si Ujang geus cakeun can bangorna. Betul kamu duduk si Ujang mah bisa. Coba tanyakan kalau mereka. Beliau berpikir mencari solusi bagaimana, lalu memohon dalam tahajudnya kepada Allah, ya Allah, bagaimana nyadarkeun si Ujang, kumaha nyadarkeun si Idis. Misal puntennya punten, demi aya nu nami napas kalarusan Ujang tadi. Parisugan cenah akang mah tidur awe di patrolan teh enggak. Bukan seorang ulama, bukan seorang guru yang nikmat-nikmat tidur ketika santri ada yang menangis karena sakit untu. Dan kenapa sampai seperti itu? Karena yang ada di hati beliau yang terpikirkan bukan hanya di sini saja di dunia, tanggung jawab saya di hadapan Allah sampai di akhirat nanti. Itu yang ada di hati dia. Dipenta amplop teu merek, teu kira-kira eta. Kuduna ngatong dipenta, kiriman terus sudah ka dia. Punten eta mah naon? Deui, nganu sok dianggap naon. Hari itu akang tukang naon, kadang naon. Ngawurung segan kasawatan. Maaf ini mah sedikit, cuman kalaupun beliau ada kepentingan yang mendesak ingin membangun, gitu, nyeratan ke alumni masih ngaringat, ini pernah bangun. Dan buat siapa coba? Ketika kita bersedekah, guru ridhoeun, ku guru ku akan dijadikan kokon setiap hari dipakai beramal oleh anak-anak santri, nu meunang pahala saha?
Siapa? Kita. Cuman kadang-kadang nafsu datang enaknya apa mau tinggal mental deh. Padahal eta teh kaera kaisin ajeunana dihilangkan demi untuk lillahi kalimat. Ini yang paling penting lagi, bahwa dengan pertemuan pada saat ini, monggo mungkin di antara kita sudah ada yang agak lemah cinta kita terhadap agama. Maaf, ini janji Allah yang menjadi tugas kita. Intang surullah, tolonglah agama Allah dengan apapun. Ibunya cilok sok tulungan agama Allah, ku jadi tukang cilok yang islami. Jadi tukang parkir, sok jadi tukang parkir yang islami. Tolong agama Allah. Maka seluruh apa yang kita harapkan, yang suruhku, Allah yang akan menanggung jawab. Nah, maaf, tentu di sini kadang-kadang kita ada yang sama tugas ajenan, punten. Amar ma'ruf nahi munkar sebagai bentuk kecintaan kita terhadap agama, terhadap Allah, sebagai bentuk kita menolong agama Allah, itu adalah kewajiban individu kita. Ngomong punten, aya tukang ngarancet itu ya. Tukang ngecet. Aya itu adalah orang-orang yang paling potensial mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Saya punya rekan gitu ya, sudah almarhum, Allahumma gfirlahu, amin. Beliau suka miji kangiang, oke, alhamdulillah, suku anjeunana. Ketika dia sedang miji, saya tanya, wah, hari wa mijit tujuanna naon? Wa mah ngaji teu bisa, pidato omong, sodaqoh nu sejen teu bisa, ngan ku ieu tiasa amar ma'ruf nahi munkar. Makanya ketika beliau dipanggil untuk memijit orang, yang beliau tanya, sok sholat kana? Kalau suka sholat, yuk saya tolong. Kalau tidak suka sholat, sholat dulu saya tolong. Hebat kan? Hebat. Supir, maaf Pak, boleh enggak saya mau melaksanakan sholat dulu? Tidak sedikit bosnya itu mendapatkan hidayah dari Allah karena sopirnya yang terus amar ma'ruf nahi munkar, walaupun caranya yang berbeda. Karena kalau dari atas ke bawah tentu beda dengan dari bawah ke atas. Bapak, Kak Ibu, lamun ibu candaek sholat digusur ke hade Bu. Bu sholat, Bu sholat, kedoi, Bu sholat. Seorang suami bisa memukul ibu ketika istrinya belum mau melaksanakan sholat. Sampai akhir waktu asar misalnya belum melaksanakan sholat, suami tetap wajib memerintahkan sholat dengan tegas, semakin keras semakin tegas. Bahkan ketika maghrib dia nggak mau sholat, secara pemikiran suami jangan ngurus dia, nggak apa-apa suami menceraikan istri. Tapi kalau istri begitu masuk waktu duhur, jangan gini, Pak duhur, masjid, jangan. Karena ibu di bawah, ibu makmum, bapak imam. Ketika seorang istri cukup satu kali
Ya, sudah masuk waktu zuhur ya. Oh iya. Apa gimana jawaban suami terserah, ibu cukup bebas kewajiban. Naik. Kadang-kadang mungkin akan di sini juga punya salah, namanya manusia. Jangan dibiarkan. Tanggung jawab kita sebagai murid, beliau selalu memantau beliau itu dari segi kesehatan segala rupa, ya, kesejahteraan. Yang paling utama kalau beliau salah langkah dalam akidah, salah langkah di dalam pelaksanaan syariat, terutama kadang-kadang salah langkah di dalam keisanan ketatakrama. Namanya manusia, diingatkan. Karena tugas kita makanya dipanggil ini untuk mengembalikan kemuliaan kita manusia, di mana kemuliaan manusia hanya dilihat dari 3. Pertama, illal ladzina amanu. Ingat, keimanan kita harus stabil, bahkan harus terus meningkat. Yang kedua, wa amilus sholihah. Bahwa kita sudah banyak meninggalkan tugas. Yang paling utama, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. WA masih pakai salingko. Pakai wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Iya. Sebenarnya di mana ada ikan seperti gitu. Dari macam apa WA kan? Ada grup mungkinnya Miftahul Huda 06 alumninya, itu jadikan bahan untuk memperlihatkan, meningkatkan kualitas keimanan kita para alumni khususnya, supaya kita lebih menyemangati teman-teman kita termasuk diri kita dalam melaksanakan amal soleh. Yang terpenting lagi supaya bisa saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Alhamdulillah bisa sampai 9:30 lebih ya. Ini teh pagi dari Kang siapa? Yusuf ya. Alhamdulillah nyampe rumah asar langsung maghrib duduk surya. Jadi teh kadang lembut tadi bermampir ke rongkok langsung tadi karena ingin bersilaturahmi saja. Yang terakhir mungkin atas nama pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Huda 407, kami mengucapkan selamat kepada seluruh para alumniawan alumniawati Miftahul Huda 06. Kami memohon kepada Allah mudah-mudahan dengan syariat dan wasilah kita berkumpul pada saat ini, Islam muslimin akan tambah jaya di Indonesia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa yang saya sampaikan tentu lebih banyak kurang daripada apa yang diharapkan oleh panitia. Tentu itu merupakan kehilapan dan kealpaan kami. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.